Pernah nggak? Lu merasa gagal cuma karena langkah lu terasa lambat? Padahal, bisa jadi bukan lu yang salah, tapi cara lu memandang waktu. Dengerin baik-baik, karena di akhir cerita ini ada satu pelajaran yang mungkin bisa mengubah cara lu menilai diri sendiri. Kadang, lambat itu bukan tanda kelemahan. Justru itu cara hidup menguji. Seberapa sabar lo bertahan, bahkan ketika orang lain kelihatan lebih dulu sampai. Ini Ferry, umurnya 23 tahun, baru lulus kuliah, baru juga mulai kerja di sebuah startup kecil di Jakarta. Anak ambisius yang pengen cepat naik, cepat diakui. Tapi ada satu hal yang selalu menghantui. Dia nggak tahan sama kata lambat. Bayangin sebuah ruangan kantor kecil, lampu neon putih dingin, suara keyboard bersahut-sahutan. Di sudut ruangan itu, Ferry duduk. Wajahnya tegang, jemarinya ngetik cepat, seolah kecepatan bisa menghapus rasa takutnya tertinggal. Tapi kenyataannya berbeda. Project Ferry molor, target pribadinya hancur. Temannya sudah dapat promosi, sementara dia masih di titik awal. Dan media sosial, tiap scroll terasa seperti tamparan. Semua orang terlihat melaju, sementara dia terjebak di tempat. Malam itu Ferry lembur sendirian, ruangan sepi, layar laptopnya tiba-tiba membeku, dan semua file kerjanya hilang. Amarah naik, tangannya hampir menghantam laptop, tapi matanya tertumbuk pada sebuah sticky note kecil di meja sebelah. Tulisannya sederhana, progres lambat masih lebih baik daripada nggak jalan. Entah kenapa, kalimat itu menembus pertahanannya. Tangannya terhenti. Dadanya terasa berat, dan untuk pertama kali, dia bertanya dalam hati, apa gue terlalu sibuk berlari sampai lupa kenapa gue mulai? Keesokan harinya, Ferry masih kepikiran. Dia memperhatikan junior di kantor, belajar dengan pelan, salah berulang kali. Tapi wajah junior itu nggak pernah kehilangan semangat. Dan Ferry mulai berpikir, apa sebenarnya salah kalau gue nggak secepat orang lain? Malam itu, dia curhat ke temannya. Ferry, gue capek, kayaknya apa-apa selalu telat. Teman, Fer, lambat itu bukan berarti gagal. Bisa jadi lo lagi bangun fondasi yang orang lain buru-buru lewatin. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menenangkan. Dan Ferry mulai melihat arah yang berbeda. Dia ingat seniornya dulu. Orang yang terkenal lambat, detail, step by step. Tapi sekarang, senior itu justru jadi panutan di kantor. Dari situ, Ferry sadar. Ada kekuatan dalam langkah yang pelan, asal lo nggak berhenti. Minggu-minggu berlalu, akhirnya deadline project tiba. Ferry pasrah, merasa hasilnya biasa aja, tapi ternyata tim lead-nya tersenyum. Kerjaan lo rapi, Fer, stabil, minim error. Kata-kata itu seperti titik balik. Di saat orang lain terjebak dengan hasil cepat yang penuh cacat, Ferry belajar satu hal, kualitas butuh waktu, dan kecepatan bukan segalanya. Sejak hari itu, Ferry nggak lagi takut disebut lambat. Dia nggak sibuk membandingkan diri dengan kecepatan orang lain. Dia belajar menikmati proses, membangun langkah yang lebih kokoh. Dia tahu, hidup bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang kuat bertahan. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari pengalaman Ferry. 1. Psikologi belajar nunjukin. Otak lebih efektif menyerap skill lewat spaced repetition, alias pengulangan pelan tapi konsisten. Jadi jangan anggap lambat itu kelemahan. 2. Ingat rumus sederhana. Progres kecil plus konsisten sama dengan hasil besar. Yang bikin gagal bukan lambatnya, tapi berhenti di tengah. 3. Data CB Insights. 92% startup gagal bukan karena mereka tumbuh lambat, tapi karena salah arah. Jadi jelas, cepat bukan jaminan sukses. 4. Kecepatan enak buat pamer. Tapi konsistensi yang lambat itulah yang bikin lo bertahan. Hidup ini bukan sprint, hidup adalah maraton. Dan Ferry sudah membuktikan, langkah lambat bisa jadi fondasi yang lebih kuat. Mungkin, itu juga yang lo butuhin sekarang. Jadi, gue tanya ke lo, apa hal dalam hidup lo yang sebenarnya nggak perlu lo buru-buru?